Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita akan mereview lagi materi dari kelas 8 semester genap, yaitu tentang teorema Pythagoras. Ya, kalian ingat terlebih dahulu tentang teorema Pythagoras. Bunyinya, pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Ini merupakan sisi miringnya, ini merupakan sisi siku-sikunya. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk rumus, nanti BC kuadrat, ini karena BC sisi miring, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat, dan jika AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, selanjutnya kalian juga ingat triple Pythagoras yang sering digunakan, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini berlaku untuk kelipatannya juga. Kita lanjut ke soal yang pertama. Perhatikan gambar, ada segitiga DEF, siku-siku di D. Jadi nanti sisi miringnya ini EF. Maka pada segitiga ini berlaku EF kuadrat itu sama dengan DE kuadrat ditambah DF kuadrat. Nah, sekarang perhatikan di pilihan, dari pilihan ABCD, ini di sini DF dan DE ya, DF dan DE kuadrat. Nah, kalau kita akan mencari DF kuadrat, berarti nanti EF kuadrat ini jadi dikurangi DE kuadrat. Yang DF itu EF kuadrat dikurangi DE kuadrat, maka jawabannya C. Contoh yang kedua, ya, soal yang kedua masih sama menyatakan hubungan antar sisi. Bedanya tadi hurufnya masih ini di titik sudutnya, sekarang sisinya sudah dinyatakan dengan satu huruf PQR. Sudut siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya adalah P. Maka nanti berlaku P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini kalau ditulis dibalik, R kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat, ini masih sama ya. Jadi yang di sini yang nomor 2 ini benar. Terus kalau ini ditambah, kan ini sisi miring gitu ya, yang sini. Kalau ini jelas salah karena ini bukan sisi miring. Terus kalau ini dikurangi, yang sisi miringnya di depan. Sisi miringnya tadi P, berarti ini salah. Nah, yang benar ini 2 dan 4. Berarti jawabannya D. Contoh yang ketiga, hitung panjang PR. PR itu yang ini merupakan sisi siku-siku. Kalau sisi siku-siku berarti nanti dikurangi 29 kuadrat kurang 20 kuadrat. Ini 841 dikurangi 400. Hasilnya 441. Berarti PR adalah akar 441. Hasilnya 221. Soal yang keempat, diketahui segitiga KLM, siku-siku di L. Kita gambar, ini belum diketahui gambarnya L, K, M. Panjang KL 8, panjang KM 17. Ditanyakan LM. Nah, ini sisi siku-siku ya. Kalau kalian tadi ingat triple Pythagoras 8, 15, 17, sudah ada 8 dan 17, berarti yang satu 15, maka jawabannya B. Nah, bagaimana kalau tidak hafal triple Pythagoras? Ya, kalian hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. LM kuadrat itu KM kuadrat dikurang KL kuadrat. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Ini 289 dikurangi 64. Ya, kalian harus sudah terbiasa dengan bilangan kuadrat. Ini
paling tidak yang sering-sering dipakai itu kalian hafalkan. Ini kalau dikurangi 225. Ya, memang kalau pakai triple Pythagoras cepat ya sama jawabannya. Cepat, ini memang harus menghafalkan. Kalau ini lebih lama, tapi ya kalau kalian sudah hafal bilangan-bilangan kuadrat itu juga akan cepat juga. Soal yang kelima, ada kelompok 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nah, tadi 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Ini aja yang sering digunakan ya. 3, 4, 5 ada, jadi ini benar. 5, 7, 8. Tidak ada ya, harusnya 5, 12, 13. 7, 24, 25 benar. 8, 16, 17 salah. Ini harusnya 15. 1 dan 3. Jawabannya B. Nah, kalau kalian tidak hafal ini ya gunakan cara teorema Pythagoras. Caranya dengan misalnya kita buktikan yang kedua ya. Buktikan yang salah aja. Ambil sisi atau bilangan yang terpanjang 8. 8 sendirikan, yang lain digabungkan. 64, 25, 49. Ini kalau dijumlah 74. Ini 64. Sama atau tidak ini? Tidak sama. Kalau tidak sama berarti bukan triple Pythagoras. Itu ya. Kalau ini sama nanti triple Pythagoras. Contoh yang keenam, perhatikan kelompok panjang sisi suatu segitiga ditanyakan yang merupakan segitiga lancip. Jadi kalau misalnya ada segitiga dengan sisi A, B, C, C-nya sisi terpanjang, maka jika C kuadrat ini ya, C kuadrat, ini sisi terpanjangnya, kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti nanti segitiganya lancip. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, segitiganya tumpul. Jika sama dengan, maka ini segitiganya segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita cek caranya. Nah, ambil yang terpanjang ya. Kalau ini 5, 12, 13, ini tadi triple Pythagoras, berarti ini segitiganya siku-siku. Sekarang kita cek yang kedua. 26 sendirikan, 7 kuadrat, 24 kuadrat. 26 itu 676 ya. 676, 49, 576. Ini dijumlah 625. Nah, 676 dibandingkan dengan 625, lebih dari, berarti ini tumpul. Yang ketiga, 41, 9 kuadrat tambah 40 kuadrat. Tadi sudah dihitung belum ya? Belum ya. 41 kali 41. 1, 4, 4 kali 1, 4, 4 kali 4, 16. 1681. 1681. Ini 81 ditambah 1600. Ini kalau dijumlah 1681. Ini 1681. Berarti sama dengan. Kalau sama dengan berarti siku-siku. Nah, sekarang yang keempat, Ibu coba yang di sini. Sendirikan 25. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 6, 25, 100, 5, 7, 6. 6, 7, 6, 6, 2, 5. Kalau dibandingkan ini kurang ya. Kalau kurang berarti lancip. Berarti jawabannya yang keempat, D.
Soal nomor 7, ini kebalikannya ditanyakan yang tumpul. Berarti kalian cari yang hasilnya lebih dari 13 kuadrat, 7 kuadrat, tambah 8 kuadrat. 169, 49 ditambah 64. Ini dijumlahkan 3, 1, 11. 169 dengan 113 lebih dari A. Berarti ini yang tumpul. Jawabannya A. Soal nomor 8. Ini 8 ini adalah segitiga siku-siku istimewa. Dengan sudut kalau ini 45, siku-siku ini juga 45. Ingat bahwa perbandingan sisi pada segitiga ini dengan sudut 45, 45, 90, sisi di depannya ini perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Jadi nanti di sini 1, ini akar 2. Nah, kita akan mencari P, gunakan yang diketahui dan ditanyakan. Diketahuinya 5, ditanyakan P. Buat perbandingannya 5 dibanding P. Ya, 5 itu yang diketahui, P yang ditanyakan. Perbandingannya yang 5 tadi 1, yang P akar 2. Terus tengah kali tengah, tepi kali tepi. P kali 1 hasilnya P, 5 kali akar 2 hasilnya 5 akar 2. Lanjut soal yang berikutnya. Ini ditanyakan A dan B pada segitiga dengan sudut 30, 60, 90. Perbandingan sisi di depan sudut 30, 60, 90, 1 banding akar 3 dibanding 2. Jadi semakin besar ya, semakin besar sudutnya, sisi di depannya juga semakin besar. Jadi nanti ini yang di depan 30 di sini, ini 1, di depan 60 ini akar 3, di depan 90 ini 2. Nah, sebenarnya akan cepat, sangat cepat kalau kalian gini, oh ini yang 2 ini 8, berarti kalikan 4. Kalau ini 1, kalikan 4, berarti A-nya 4. Terus ini, nah nanti tinggal kalikan 4 juga, jadi 4 akar 3. Maka jawabannya nanti 4 dan 4 akar 3, jawabannya A. Nah, itu cara cepatnya gitu ya. Sekarang kita coba dengan perbandingan. Perbandingan A dibanding, kita akan cari A, berarti gunakan A dan 8, 1 dibanding 2. Kalikan tengah kali tengah, tapi kali tepi. A kali 2, 2A, 8 kali 1, 8. Berarti A-nya adalah 8 bagi 2. Hasilnya 4. Sekarang yang B dibanding dibanding 8 sama dengan akar 3 dibanding 2. Kalikan tengah kali tengah, tepi kali tepi. 2B sama dengan 8 akar 3. Berarti B-nya 8 akar 3 dibagi 2. Hasilnya 4 akar 3. Nah, benar ya jawabannya A. Soal yang ke-10, perhatikan gambar, ditanyakan nilai X. X-nya di sini. Nah, ini gabungan dari dua segitiga dengan sudut 45, 45, 90, 30, 60, 90. Kita cari yang 45 dulu. Kenapa 45 yang kita cari terlebih dahulu? Karena yang diketahui di sini di segitiga 45 ya, diketahui ini 4. Perbandingannya tadi 1 akar 2. Kita cari yang di sini dulu. Misalnya ini Y. Nah, nanti 4 dibanding Y sama dengan 1 dibanding akar 2. Tengah kali tengah, Y. Tepi kali tepi, 4 akar 2. Selanjutnya kita gambar siku-siku 60. 1 akar 3, 2. Nah, yang diketahui ini tadi, ini kan sama dengan sini ya, tadi Y ya, 4 akar 2.
Berarti di sini nanti 4 akar 2. Perbandingannya 4 akar 2 dibanding yang ditanyakan tuh sini X. Banding X sama dengan 1 dibanding akar 3. Ini 1 akar 3. Tengah kali tengah hasilnya X. Tepi kali tepi. 4 akar 2 kali akar 3. Yang dikalikan di akar dengan akar. Jadi X-nya 4 akar 2 kali 3, 6. Maka jawabannya C. Ya, demikian pembahasan kita tentang teorema Pythagoras. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar, berlatih, insya Allah akan berprestasi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, ya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video dari Bu Titin. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.